Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah anugerahkan kepada kita keimanan, kesehatan, serta rezeki yang lain. Salawat serta salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan berbincang tentang masalah yang cukup sensitif. Ya, cukup sensitif, yaitu waris. Maka sebelum saya masuk ke inti materi, saya ingin mengawali dengan beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai landasan utamanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini kata ibu-ibu ini, ibu-ibu sudah buat wasiat? Belum? Hah? Jenengan pun semerap kapan badhe mangkat? Oh dereng? Hah? Dereng? Pun siap? Ampun. Oh siap gak siap budal. Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya berbingkai ibadah. Prinsip pertamanya. Apapun itu. Ya, karena kita berkehendak untuk nanti berjumpa dengan Allah itu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Kita ridho dengan apa yang diberikan Allah, Allah ridho dengan amalan kita. Nah, karena itu semua yang kita lakukan hendaklah berbingkai ibadah, dan itu didasari dengan iman. Nanti kalau sudah ngomong waris, jangan ditambahi dengan eman. Bubar nanti. Ya, iman. Satu. Prinsip kedua, bahwa waris itu bukan satu-satunya cara perpindahan harta. Ya, tolong diperhatikan karena mumpung kita masih sugeng, masih seger waras.
bahwa perpindahan harta dari kita orang tua atau dari orang yang akan mewariskan harta atau yang lebih spesifik pemilik harta, cara perpindahan harta itu tidak hanya waris. Itu kudu dia kudu dielmoni sakniki. Ya, jangan sampai kemudian kita ndak tahu ilmunya, tahu-tahu kemudian ada yang meninggal, terus ahli warisnya tukaran. Ya, gara-gara nggak ngerti. Tuh. Jadi perpindahan harta itu banyak caranya. Dari mulai jual beli, ya, kemudian hibah, ya, kemudian wasiat, wakaf, dan yang paling akhir adalah waris. Ya, jadi prinsip ini penting. Jadi jangan selalu dianggap harta kita ini mesti warisan. Enggak. Harta ini akan jadi warisan kalau kita sudah meninggal. Bapak Ibu pernah enggak ketemu peristiwa begini? Ada orang, ya, kemudian anak-anaknya dikumpulkan, kumpul. Terus tonggone takok, "Lapo yuk ngedum waris?" Terus ditanya, "Sing mati sapa?" "Ana." Lah sing didum warisane sapa? Lho ora ana sing mati. Lah kok dum-duman warisan ki piye? Ya? Kan enggak ada. Harta warisnya belum ada. Yang ada apa? Hartanya si A. Hartanya ibu, hartanya bapak. Ya. Kalau mau bagi-bagi, ya boleh. Tapi yang dibagi belum berbentuk harta waris. Apa ada bedanya? Ada. Kalau waris ada rumusnya. Ya, nanti kita belajar rumusnya. Nah, belajar rumusnya ki ya kudu rada ngerti matematika. Nggih. Ibu-ibu nek 1/6 kali 1/8 kathah pundi? Neh. Kan akeh 8 nih. Saya khawatir itu tukaran goro-goro gak ngerti. Aku iki 1/8 oleh, sampe mek 1/6. Ya, repot jadinya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi prinsip keduanya kita sadar bahwa perpindahan hak itu tidak hanya warisan. Ya, tidak hanya warisan. Saya kasih contoh lagi begini. Ada orang tua punya 2 anak. Kemudian yang satu dinikahkan. Yang satu masih kuliah. Yang dinikahkan kemudian disampaikan begini, "Nduk, lah timbang awakmu ngekos ya. Yo mai ibu sing pojok kono iku longkonono. Timbang ngekos." Gitu. Lah yogane sing nomor kalih. Lah iya Cak, sampeyan niku kuliah iku ya rada ado. Ya. Wis mobile bapakmu lho gawon. Gitu. Nah, seminggu setelah itu meninggal dunia. Pertanyaannya adalah,
Rumah yang dikasihkan ke anak pertama tadi, itu rumahnya siapa? Temen tak? Orang tua. Nah, nek kira-kira sampean posisi dadi anake ngono ngomong apa? Hah? Apa? Loh, lah kok malih mau jare ngomong wae wong tuwa. Saniki awakku. Sing bener sing ndi? Milih orang tua. Jadi sampean nek dadi yogane ngono dibalekno nggih. Insyaallah. Sing nomor loro ya ngono, diwehi mobil. Mobile sinten niku? Temen ta. Nah, kadang Bapak Ibu, bahasa ini menentukan. Bahasa yang kita pakai itu kadang menjadi masalah. Maka ibu-ibu harus tegas, bapak-bapak juga harus clear. Ini rumah nggonono, kan nggonono iku diweneno apa diseleno. Karena nanti ketika kemudian terjadi tadi meninggal dunia, ya, iki ruwet. Si anak pertama akan ngomong, bapak iku ket biyen nek nguwehi ya wis ngono iku ngomongi. Nggih. Lha iya. Wong ngomong nang bojone, ya, iki lho jane blonjo iku kurang 200.000. Ya wis iku dhuwitku gawean. Gawean niku dikongkon nyauri napa mboten? Seta, sampean mau iku dikeki apa dikongkon gawe? Terus balekno ta gak? Seta, kok mola malih gak karu-karuan. Nah itu yang saya maksud, bahasa itu kalau ndak clear, kalau itu urusannya dengan harta benda yang akan menjadi harta waris, harus clear. Karena nanti kalau itu masuk ke wilayah hukum, ya, maka apa yang diucapkan? Kan gitu. Nah, jadi ya Jawa. Gitu, tapi pertegas. Ya, pertegas. Ini contoh contoh kasus pertama. Yang kedua, suami meninggal, yang harta yang ditinggalkan 10 M. Lah aku ngomong ngono iki manjane cek rame kok. Ada ngomong 1 juta ngono ae wis mencucu. Ya, 10 M. Anaknya masih TK. Anak laki-laki masih TK. Ya, suami orang tuanya sudah ndak ada. Berarti ahli warisnya tinggal istri sama anak laki-laki. Pertanyaannya 10 M dicekel sopo? Dicepeng sinten, Bu? Istri. Ikut diramut po dipek? Untuk lah sampean gak elok ngingoni ngono ta.
ngingoni barek duwe iku barek ngewangi ngentekno. Saya ada contoh yang luar biasa di satu tempat, saya tidak menyebut daerahnya. Ada seorang ibu, kasusnya seperti itu tadi, ya, yang ditinggalkan itu sawah karena di pedesaan. Maka sawah itu diramut, dikembangkan, badi tukokno meneh, badi tukokno meneh. Ketika anaknya lulus kuliah, karena biaya kuliahnya ya dibiayai dari hasil panennya itu. Kemudian ketika lulus kuliah dipanggil, iya, awakmu dhisik ditinggal bapak ki sik cilik. Urung ngerti. Lah bapak biyen niku ninggal sawah semene. Ya. Nah, saiki dadi semono. Iki wekmu kabeh le. Bagiane ibu wis disisihno. Ya. Masya Allah, si anak ini ya langsung cium tangan ibunya, bersimpuh, ya, karena melihat bagaimana perjuangan si ibu itu. Nah, ayat yang paling harus kita ingat dalam hal itu adalah jangan kamu makan harta anak. Siapa yang makan harta anak yatim? Apa pengurus panti? Enggak. Yang paling banyak berpotensi makan harta anak yatim, walinya sendiri. Contoh itu tadi. Ilona dunyane sing ditinggal bapakmu. Lho tasik wonten Bu, iya kari 5 juta. Padahal pirang M ini. Iku nak gawe bondomu riyaya. Gawe mlebu sekolah. Gawe sangumu. Niku telas Bu, iya soalnya ngetro awakmu iku ya ibu ya sangu no. Lah nukono awakmu klambi riyaya kan ibu ya tuku. Ya, maka hati-hati. Jenengan tasih pirsa ayat masna wasulasa waruba. Ayat napa niku? Hah? Nggih, ayat tentang apa itu? Hah? Tentang istri. Niki bape napa? Nah, ayat itu ayat waris sebenarnya. Maksudnya ayat waris itu begini. Jadi ada wanita, dia dapat ahli waris, pendek kata sugih. Nah, hartanya dipegang oleh walinya. Walinya kebetulan laki-laki ini. Nah, laki-laki ini karena hartanya sudah jadi satu di sini, iki nek adik dikawin wong liya. Maka mau dinikahilah wanita ini. Ya, karena itu ayatnya fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ndolek liyane. Cuman sayangnya ayat itu sering dijelaskan mesti urusan loro telu papate tok. Asbabun nuzulnya tidak dilihat. Awalnya itu bukan karena
2/3/4-nya. Tapi karena ada harta yang ingin dikuasai. Dulu ya. Wis, pun lega, Bu. Urusan loro telu papat wis lega. Ya. Jadi nah sekarang namanya hibah, wasiat, wakaf, jual beli, apa mana? Itu dilakukan ketika pemilik harta masih hidup. Nah sekarang kalau sudah meninggal dunia, posisinya dia menjadi harta waris. Nah harta waris itu sudah ditentukan bagaimana cara membaginya. Salah satu syariat yang Allah sendiri ambil alih perhitungannya adalah waris. Sholat saja Allah tidak sebut di dalam Al-Quran berapa kali. Caranya bagaimana? Allah tidak sebut. Dalam Al-Quran hanya rukuk, sujud, urutan dari takbiratul ihram sampai salam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi waris komplit, ya, dijelaskan. Tiang jaler niku bagiane 2 kali bagian tiang istri. Tiang Jawa nggak ada istilah sak gendong sak pikulan. Gitu. Loh, itu wis jelas. Terima, Bu. Jenengan terima oleh setengah. Teman Pak. Nggih setengah kathah nggih urun, Pak. Nek wis setengah titik pisan. Ya, nanti kita akan lihat perhitungannya. Tetapi sekali lagi, jadi di awal saya sampaikan dasar utamanya apa? Iman. Udah. Kalau Allah yang nyuruh, kalau Allah sudah tentukan, selesai. Beberapa hari yang lalu saya dihubungi teman dari Solo kalau tidak salah. Jadi dari Jawa Tengah. Tanya tentang sebuah kasus. Ya saya ceritakan ini hitungannya. Selesai. Rotok gak terima saja nih. Mas, iki ya apa ini iki? Saya kemarin sudah browsing, ternyata begini. Nah, memang yang ditanyakan itu ada perdebatan antara posisi saudara dengan anak perempuan. Apakah anak perempuan bisa menghalangi saudara untuk menerima? Ya, itu kan terjadi perbedaan pendapat. Ya, saya jelaskan perbedaannya. Kemudian jawaban singkatnya begini. Ya wis Mas, dalil yo dalil. Ya saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Case close, kasus ditutup. Ya alhamdulillah selesai, aman, tentram, sentosa. Ya, gitu. Tapi tidak sedikit juga yang konflik. Dan faktor utamanya adalah iman. Faktor utama. Umpamanya ini dunia ini legi yo. Gitu. Oh, legi. Saking legine, saking manisnya, ibu-ibu selisih 1000 itu keliling pasar. Nggih. Dinyang kene gak oleh sian, pindah meneh rene. Sik gak oleh ne, pindah meneh rene.
mumet sak puteran oleh selisih 1000. Alhamdulillah akhirnya dapat yang lebih murah. Padahal pijete 50.000. Agak pijete. Ya. Nah, kenapa iman menempati posisi penting? Karena ini. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11-12 itu ayat di antara ayat waris yang utama. Di mana di situ dijelaskan tentang bagian-bagian. Ya. Seorang suami kalau ditinggal oleh istri, meninggal dunia, kemudian punya anak, bagiannya berapa? Seper suami, Bu. Suami ditinggal mati istrinya, nggak punya anak, 1/4. Istri ditinggal mati suami, nggak punya anak, dapat 1/4. Tadi suami setengah, maaf. Nggak punya anak. Tapi kalau punya anak, istri dapat 1/8. Oke ya? Oh, Didi. Makanya saya ajari, kalau bapak-bapak mau nikah lagi, sampean matur. Saya tidak sudi 1/8 dibagi-bagi. Loh kan kalau suami meninggal, istrinya 4, ya 1/8 itu dibagi 4. Bukan masing-masing 1/8, enggak. Itu, makanya bahasanya saya enggak sudi 1/8 dibagi-bagi. Ya, tuh. Nah, tilka hududullah, itu hukum-hukumnya Allah. Diawali dengan kalimat pemberitahuan yang clear bahwa ini hukum-hukum dari Allah. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Ini hukum Allah. Siapa yang taat, siapa yang pakai hukum ini, balasannya surga. Ya, balasannya surga. Monggo digeser. Ibu-ibu masuk yang di luar barangkali kurang jelas nanti. Monggo. Nggih. Nggih, sampun. Balik. Jadi ayat 11-12 Allah tunjukkan rumusnya, Allah tunjukkan cara menghitungnya. Kemudian Allah sampaikan di ayat 13, inilah hukum-hukumnya Allah. Kalau sholat kita bisa terima, puasa kita bisa terima, zakat bisa kita terima, haji bisa kita terima. Nah, ini satu lagi hukum Allah yang namanya waris.
Kalau kita terima hukum itu, kita praktekkan hukum itu, maka kata Allah, yudkhilhu jannah. Ya, dimasukkan oleh Allah ke surga. Ya. Karena itu penting. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an diperintah oleh Rasulullah, ta'allamul faraidha wa'allimuha. Pelajari ilmu faraid ini, pelajari ilmu cara membagi waris ini, wa'allimuha, dan ajarkan dia. Nah, ajarkan itu Bapak Ibu minimal memberitahukan kepada keluarga kita, ahli waris kita. Tahun 2015-16 saya bilang ke istri saya, anak kita 2 perempuan. Kalau saya meninggal dunia, maka saudara-saudara kandung saya mendapat bagian. Nek sampean gak pengin dulurku oleh, yuk ayo nggawe anak lanang. Carane njaluk imbuh kan. Allah takdirkan tahun 2017 lahir anak ketiga laki-laki. Bulan Januari lahir, bulan Agustus berangkat haji. Jadi anak usia 6 bulan tak tinggal. Mulai kaji pangling. Apa meneh gundul kabeh. Ya. Terus setelah itu saya bilang, sudah, nek aku mati gak usah mikiri dulurku. Apa wis duwe anak lanang. Ya, itu. Tapi nek ana duwite akeh, ya kek ana. Sebagai sedekah atau hibah saja. Ya, ini janji Allah. Janji Allah seperti biasa, di samping janji ada ancaman. Kalau mau nurut, kalau mau pakai hukum ini, kasih surga sama Allah. Tapi kalau tidak mau nurut, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, walahu azabum muhin, di dalamnya ada siksa yang menghinakan. Ya. Intinya apa? Kita mau pilih yang mana? Pilih swarga atau pilih neraka? Pilih surga atau pilih neraka? Harta itu ironi, Bapak Ibu. Apa ironinya? Kita kejar mati-matian, ditabung, numpuk, terus ditinggal mati. Punya siapa hartanya? Belum tentu. Dulu orang Jawa itu kadang nabungi gak konangan. Tuwe kayak ning cagake omah bongkotan kuwedhe iki, lepono opek, dilepono sampai bek ditinggal mati. Jare anake, lah yo bapak gak ninggal apa-apa. Ana gubuk tok ngene, wis bongkaren kono. Bongkar. Jare tukange, "Mas, bongkarane tak gawone mulih yo." Lho.
Celengane tadi digawa tukang. Nah, itu rezeki itu begitu. Ya, saya merekap beberapa problematika waris. Tentu ini hanya bagian saya saja, karena problem itu banyak sekali. Ya, ini problem umumnya. Problem khusus kasuistik itu sampai kasus-kasus di pengadilan lebih banyak lagi. Ya, nah ini rekapannya. Yang pertama adalah tidak setuju dengan fatwa waris. Yang kedua, dihalang-halangi saat pembagian waris. Yang ketiga, pewaris poligami. Pewaris itu maksudnya yang meninggal. Jadi dalam konteks ilmu waris, pewaris itu orang yang mewariskan harta. Ya, ini kadang-kadang kita kan bingung. Ya, antara perspektif linguistik atau bahasa waris dengan bahasa Indonesia asli. Kita ngomong pewaris itu kan berarti ahli waris. Ya, padahal dalam konteks ilmu waris yang dimaksud pewaris itu yang mewariskan. Nah, kita yang menerima itu ahli waris. Ya, jadi itu diluruskan dulu. Jadi pewaris poligami. Kok bisa potensi masalah? Ya, karena rata-rata poligaminya tidak bersama. Ngerti maksudnya? Kayak dulu ada berita orang di daerah tertentu nikah langsung sakuade wong papat. Itu ngitungnya rada gampang. Kenapa kok gampang? Karena durasinya sama. Bagaimana kalau menikah istri pertama tahun 2000, menikah istri kedua 2005, istri ketiga 2015, istri keempat 2025. Oh, si ono sing nganyar gres lah. Iya. Kemudian meninggal dunia, apakah bagian istri sama? Nah, ruwet ini tuh. Ruwet. Jare sing anyar, masih aku ya bojone. Ya iya memang. Cuma kon kan sik kelas 1. Jare sing nomor 1, wis S2. Ya, itu poligami. Kemudian ada lagi pewaris tidak menikah. Nah, ada anak kita habis sekolah, kuliah, bekerja, sukses, gak kawin-kawin. Ya, ada kisah itu. Seorang perempuan ya fokus, dia sekolah, dia kuliah sampai S3. Setelah S3 dinten teni kono sing nglamar. Sopo sing wani ya? Ngelamar S3 itu ya gak gampang, apalagi tinggalnya di desa di pedalaman. Ya. Nah, dia sukses dalam karir, kemudian hartanya menumpuk karena gak ngingoni sopo-sopo, terus meninggal karena kecelakaan. Ya, itu juga nanti perhitungannya kan harus jelas. Kemudian sudah cerai, istri dicerai. 1 bulan kemudian suaminya meninggal.
oleh warisan apa enggak? Karena yang diperdebatkan apa? Wanita ini masih berada di masa iddah. Oh, iya potensi rame nih, gak ngerti ilmu nih. Jare adike sing sedo, sampean wis dipegat, gak usah njaluk-njaluk. Sing dipegat, aku iki sik iddah. Potensi. Yang terakhir, wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Potensi konflik. Ya, contoh begini. Anak angkat itu ahli waris enggak? Ada suami istri nggak punya anak, ngangkat anak. Ya, terus kemudian sampai sekian tahun gak punya anak. Karepe lak mancing toh. Tapi mancingnya gak dicetol-cetol. Gak punya anak. Punyanya jadinya anak angkat. Kemudian orang tua angkatnya meninggal dunia. Siapa sing nyekel dunia nih? Siapa yang pegang hartanya? Anak angkat. Padahal dia bukan ahli waris. Ya, yang banyak terjadi, siapa sing ngentekno? Angkat. Kenapa kok begitu? Karena ndak ngerti. Jangan ojo suudon sik. Pancene arek ndak, karena ndak tahu. Taunya apa? Aku anak buktine apa? Wis mlebu kakak. Gitu. Iya. Makanya pengetahuan ini penting. Ayo kenalkan ke anak-anak kita. Setelah ini pulang pesankan ke anak-anak. Nah, sok nek bapak ibu gak no sedo, wasiat pertamanya adalah kalau ada harta waris bagi sesuai syariat. Wasiat pertama. Boleh disampaikan kapan saja. Gak usah tabu. Biasanya orang Jawa kan tabu ya, Bapak. Pak nih, gue nek aku gak no dhisik, ngono sing lanang langsung ngomong, "Hus." Ngomong apa? Iya. Sing suami juga gitu, ngomong ke istrinya, "Gue nek aku ora ono dhisik," sing wedok langsung ngomong apa ya? Enggak, jangan tabu. Yang begitu penting. Termasuk Bu, engko nek bapak sedo iling ngono ya, bapak duwe utang. Lha iku ya sampai no. Ojo sampai kadung wong wedok seneng delok alhamdulillah tinggalane akeh, badak sing teko notae akeh. Itu. Oke, kita satu persatu. Ini sampai jam piro? Kok jam itu? Saya lanjut sedikit, nanti silakan tanya jawab. Yang pertama, tidak setuju fatwa waris. Fatwa waris itu adalah penetapan tentang siapa ahli waris. Siapa yang memberikan fatwa? Pengadilan agama. Tapi tidak mengikat. Jadi kalau ada sengketa, bingung, sakjane sing oleh warisan ki sapa to, boleh datang ke pengadilan agama. Boleh melalui KUA dulu.
Nanti di situ akan muncul namanya penetapan. Penetapan itu belum mengikat secara hukum, baru istilahnya berita gitu loh, sing cocok, sing berhak. Ini. Ya, beberapa tahun yang lalu saya membaca kisah seorang ustadz yang meninggal, hartanya banyak, istrinya 3, ya, anak-anaknya sudah dewasa semua, tapi di dalam penetapan pengadilan istri ketiga tidak masuk sebagai ahli waris karena dinikahi tidak dengan tidak ada di catatan sipil, ya. Iya, makanya pernikahan yang seperti itu kalau terjadi segera dilegalkan, agar kalau terjadi apa-apa kita bisa punya hak secara hukum, ya. Itu kecuali ya wis gak usah apa-apa sing sugih aku kok. Itu wis. Nah, kalau tidak setuju maka boleh mengajukan upaya hukum. Ya. Nah, kalau mengajukan upaya hukum nanti akan muncul namanya putusan pengadilan. Kalau sudah putusan, nah itu berkekuatan hukum. Ya. Yes. 2. Harta waris berbentuk sebidang tanah yang belum terbagi. Terus ada ahli waris yang punya hak, minta haknya. Ahli waris yang lain tidak setuju. Banyak ini. Saya punya satu kasus sampai sekarang belum selesai. Sudah hampir 10 tahun. Jadi ketika membagi itu juga sudah ribut gak karu-karuan. Setelah sudah kita tenangkan, memang begini bagiannya, bla bla bla, selesai. Karena sudah berpindah-pindah ustadz. Tekonang ustadz iki, tekon. Saya tanya begini, lah sampean pindah-pindah. Ya tak kira iso beda, Pak. Lho ilmune padha. Oh iso beda iki piye? Rumusnya itu dari Al-Qur'an, kok iso siji piye? Iku lak padha barek sampean ndolek salat Isya sing 3 rakaat. Ya, ini kasusnya clear, nggak ada apa namanya yang sulit sebenarnya. Yang bikin sulit itu ya iman. Tingkat keimanan yang berbeda. Udah. Singkat cerita, alhamdulillah clear, terima bagian ini. Salah satu yang jadi masalah, ini saya spill sedikit. Ada satu saudara laki-laki paling kecil, ya anak laki-laki itu ada cuman 2, perempuannya 4. Lah otomatis sing oleh akeh kan anak loro lanang kuwi. Lah ada saudaranya yang perempuan gak terima. Alah apa arek iki oleh akeh dhewe. Adik-adik laki-laki ini. Saya bilang, "Kenapa, Mbak?" Iki lho Tat, yang anak ini nek iso aja akeh-akeh gitu loh. Bisa men kira ngedum ngiris apa bolu ta ya apa. Gak oleh akeh-akeh ku ya apa ceritane? Arek iki Tat, waktu bapak si urip entek-enteki. Melu balapan, sepeda nubruk, ringsek, njaluk maneh anyar. Ya, melok balapan nemene ringsek mlebu rumah sakit entek kaplingan siji. Wis iki pendek entek-enteki. Saya bilang beginilah ya Bu, lah kok sampean biyen gak melu entek-enteki pisan lho. Loh, urusannya itu harta waris, tidak ada hubungannya dengan dulu.
Ya, nah ini mohon difahami. Nah, akhirnya clear, selesai. Ternyata yang dibagi adalah satu lahan luasnya 1, sekian hektar. Ya, dijual, ditulisi, dijual sampai saiki pancet banere. Saya bilang begini, sampean pengen ndang ngedum dah. Enggak, Pak. Ya dokno regane. Ayo turunkan di bawah harga pasar. Insya Allah laku. Ya enggak terlalu jauh di bawah. Yang penting pantes gitu. Nah, ada satu anak datang ke saya setelah sekian tahun menyampaikan, Ustadz, saya ini sedang sangat butuh duit. Terus piye karepe? Saya mau menjual bagian saya, boleh enggak? Saya bilang secara hukum boleh, tapi proses hukumnya sampean harus tahu. Ya, dari mulai izin menjual, ya, persetujuan ahli waris dan seterusnya itu. Karena nanti kan akan ada pemecahan. Akhirnya sudah saya tunjukkan semua, dibuatlah surat itu, ditandatangani semua ahli waris, terus kemudian di pojok paling selatan dikeno banner maneh, dijual sekian meter kali sekian meter. Alhamdulillah podo durung bayune. Nah itu lumayan Bapak Ibu, kenapa diizinkan? Nah yang kasus ini nggak diizinkan. Lha iku nek kon cuwil dhisik lah yo gambare elek. Ngedole meneh iki tambah angel, kan gitu. Bisa begitu. Ya, makanya saya kasih solusi, udah. Kalau ndak laku dijual, sewakan. Sewakan. Nah, hasil sewanya itu dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu. Tapi ya ndak ada respon, ya sudah. Akhirnya saya terapkan di asetnya istri saya sendiri. Istri itu juga dapat ada bagian waris, nggak luas, hanya 1000 sekian meter itu untuk 8 orang, untuk 7 orang. Itu sama, padahal cuma 1.500-an lah. Dijual nggak laku-laku. Saya bilang sewakan aja. Alhamdulillah per tahunnya masih dapat 90 juta. Ya itu bagi. Ya, wis sewakno sampai ono sing ngenyang. Nek wis ngenyang ayo ngomong rego. Nah, kayak gitu. Nah, itu solusi. Ya. Tuh, makanya kemarin ada jamaah berarti nek ninggal tanah itu gak enak yo. Yo urung mesti no. Sing enak ninggal emas. Saya bilang begini, mental orang itu beda-beda. Wong duwe kaplingan karo duwe emas, iku beda. Gitu, duwe kaplingan ku kadang-kadang awet ngono. Duwe emas krungu beritae emas mundak dolen. Ono wis. Lanjut. Pewaris poligami, ini yang tadi saya sebut. Ya, nah ini pembagian-pembagian yang berbeda tadi sudah saya jelaskan. Pewaris tidak menikah, yang berhak dapat waris siapa? Ayah dan ibu. Ya, kalau ayah tidak ada, saudara. Ya, saudara. Nanti ada kasus-kasus tertentu yang dulu pernah kita kaji di Masjid Fakih Utsman itu, korban kecelakaan bersama.
sak keluarga mati kabeh. Aku ngitungi piye? Sapa sing mati dhisik? Ya. Nah, ini sudah cerai, berhak terima waris tadi yang saya sebut. Kalau masa iddah masih bisa, kecuali kalau iddahnya adalah talak bain. Talak bain itu talak tilu. Talak yang sudah tidak bisa rujuk kembali. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau jenisnya talak roj'i, talak yang bisa rujuk kembali, nah itu berhak dapat waris. Ada satu ini sebenarnya bab nikah, tapi menarik untuk dikaji. Bapak Ibu wong pegatan itu kira-kira mari pegatan sik sak omah apa beda omah? Beda omah lah, pokok beda omah. Wis gak wawuh ya. Iku sing repot. Kadang-kadang ngono basa kuwasar gak enak semblenek ndelok rupamu. Padahal di dalam Al-Quran ada perintah tidak boleh kita mengeluarkan istri yang ditalak roj'i itu. Ya, itu. Oke, lanjut. Wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Jatah wasiat maksimal 1/3, tidak boleh lebih. Ya, punya harta tanah sebelah sana. Ya, belakang masjid. Kok belakang? Iku belakang atau samping? Sing mburi iku belakang apa depan? Pokoknya iku. Punya tanah itu satu. Terus satu lagi di blok lain. Ya. Terus kemudian berwasiat. Kok nek bapak sedo le ya, tanah itu kasihkan ke masjid. Nah, tanah itu setengah dari harta waris. Boleh ndak? Anake ngotot, kok iso? Ya, apakah dibolehkan? Bisa dibolehkan dengan catatan ahli waris setuju. Kalau setuju ndak boleh, karena batasnya 1/3. Kalau itu dipaksakan bagaimana? Potong, ambil hanya 1/3. Ya. Nah, ini juga menjadi potensi, apalagi kalau tadi contoh kasusnya adalah anak angkat. Ya, maka penting untuk belajar itu karena ini, Bapak Ibu. Ya, karena ini. Dan ini kan zaman ini kan sudah terlihat tanda-tandanya, karena waris itu ilmu pertama yang akan diangkat oleh Allah. Nah, tandanya diangkat apa? Diangkat orang-orang yang memahami waris. Yang kedua, tidak terlaksananya hukum ini. Ya. Nah, karena itu pentingnya waris yang sedemikian itu, ayo kita pahami. Oke, itu pengantar waris yang pertama. Ini pengantar pertama karena kita bicara tentang urgensinya atau pentingnya hukum ini. Oke, saya kira itu.
Jamaah sekalian, kalau ada pertanyaan monggo. Nggih. Monggo, monggo. Orang tua punya anak, tapi tidak memberi wasiat, memberi wasiat. Malah dia berwasiat supaya jangan dijual ada orang. Itu gimana? Anak-anaknya hak untuk meluruskan supaya bisa diwariskan atau Nggih. Sudah. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu ada pertanyaan harta waris yang ditahan. Itu terjadi di keluarga saya, Pak. Bapak saya itu 15 bersaudara. 15 bersaudara. Satu ibu. 15 bersaudara. Lah karena orang dulu, Pak, lah ya kan akeh toh tanah. Dibagilah 16. Baginya itu bukan waris karena masih hidup. Jadi hibah. Nyo bagiamu, 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 bagiamu. Ditinggal satu. Le, do, iki ojo dilokno sapa-sapa. Ojo didol. Lah digawe sapa, Mak? Iki gawe dulurmu meneh sing butuh. Mbok menawa gak duwe omah, cek kongon ngenggoni. Apik mboten? Sae mboten? Sae. Dilaksanakan. Alhamdulillah generasi pertama aman. Turun generasi kedua aman. Karena yang enggak punya rumah cuma satu. Muncul generasi ketiga sing gak duwe omah telu. Royoan ndak? Royoan. Wis timbang royoan dolen ayo didum. Nah. Saya tak godo, Pak. Iku gak melanggar wasiat ta. Apa kamu? Jane iya sih. Gitu. Wah, gitu. Jadi intinya begini, Bapak Ibu. Wasiat itu wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Itu. Nah, apakah ada model seperti itu yang dibolehkan? Di Indonesia ini ada. Di Sumatera itu beberapa marga itu punya aturan begitu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ada bagian tertentu yang diserahkan ke adat. Ya. Nah, kalau ini jelas pengurusannya untuk siapanya jelas. Ya. Nah, kalau yang ini tadi ya akan muncul konflik seperti yang saya sampaikan tadi. Itu terjadi. Saya bilang begini, ya sudah, yang butuh siapa, dolen, jumen, saya tanda tangan. Karena saya termasuk ahli waris. Ya, saya mau tanda tangan. Karena ada yang tidak mau. Ya. Karena sudah banyak, Pak, generasi ketiga itu sudah hampir 200 sekian orang. Mulai anak putu sak mantune kuwi 200 punjul. Lah wong teko anak 15 piye? Ya, itu. Jadi prinsipnya ya wasiat itu sudah tidak maslahah. Ya. Maka
boleh dijual atau dibagi. Ya, itu. Nah, pembagiannya bagaimana? Kalau sudah lewat seperti saya tadi, harusnya itu menjadi istilahnya dalam waris rod. Rod itu maksudnya apa? Sisa waris yang dibagi secara waris kembali. Harusnya begitu. Tetapi boleh dipakai kesepakatan bersama. Ya sudah, semua ahli waris sepakat bahwa yang butuh 3 orang itu berikan ke 3 orang itu, umpama begitu. Boleh. Ya. Tapi kalau ada yang tidak terima, yo ka iso kudu didum kabeh. Yo gak mari. Nggak selesai. Saya kasih arahan. Kemarin ada di daerah mana kemarin, saya lupa ya. Ada yang begitu, Pak. Saya bilang ya sudah, bagiannya dia kasihkan. Ya, nah sisanya itu menuang telu iku mau, umpama begitu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita punya dasar iman, insya Allah aman. Tapi nek dasar eman, nah ini jadi tidak aman. Ya, ada satu lagi potensi. Tadi yang harta ditahan. Yang kedua apa? Menunda pembagian. Hari ini satu orang meninggal dunia. Sudah jelas hartanya A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Hutangnya jelas. Wasiatnya jelas. Sudah dibagi. Tidak dieksekusi. Turun ke generasi kedua, ada lagi yang meninggal lagi. Masih belum dibagi juga, turun generasi ketiga, ada yang meninggal lagi. Terus ngitungnya piye? Saya pernah dapat di Randu Agung sini, Pak, yang selatan jalan. Sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya, tapi terakhir saya hitungkan, itu ahli warisnya mendekati berapa orang ya kemarin? Lebih dari 15 orang. Lebih, sekitar 20-an. Dan derajatnya berbeda-beda. Bagiannya jadi berbeda-beda. Yang diperebutkan satu rumah. Ya, tuh. Jadi karena sudah tertunda, akhirnya saya harus menghitung. Yang meninggal pertama ini ahli warisnya ini, yang meninggal kedua ini ahli warisnya ini, yang ketiga ini ahli warisnya ini. Jadi akan ada perhitungan berjenjang. Ya, perhitungan berjenjang. Ada lagi kasus yang lebih rumit lagi dan menguras emosi, adalah orang tua punya 2 anak, 2 anaknya dua-duanya di luar provinsi. Kalau tidak salah waktu itu satu di Jakarta, satu di Sumatera. Kemudian orang tuanya sakit-sakitan, sehingga yang diminta untuk merawat adalah keponakan. Ketika meninggal dunia, si anak pulang tapi tidak ngomong tentang warisan. Selesai pemakaman, balik ke kota masing-masing. 5 tahun kemudian datang dan mengatakan, ini rumah bapak, kudu didol nang dibagi. Dalam posisi rumah itu ditempati si keponakan yang sudah punya 3 anak berdiam di situ. Apalagi muncul pengakuan si bapak dulu berpesan untuk menempati rumah ini. Kami
Balik nang omongan Jawa mau iku. Maka perjelas kalau memang dihibahkan, hibahkan. Ya. Nah, sampun ada lagi? Sampun ya. Insyaallah ini pengantar yang singkat karena memang materi yang sangat luas tentang waris ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan menguatkan iman kita sehingga dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, salah satunya adalah waris ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.